Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang buron kasus korupsi di Kabupaten Berau menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri. Enam pasangan muda-mudi di Samarinda terjaring razia di sebuah indekos. Memasuki musim hujan, BMKG imbau warga lebih waspada terhadap potensi hujan disertai angin deras dan petir. Algusmi Wandi, terpidana kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Berau yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2011, akhirnya menyerahkan diri. Ini terjadi setelah satu rekannya ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Negeri pada 1 Desember 2023 di Jakarta. Algusmi Wandi merupakan karyawan CV Rosatal yang melakukan korupsi proyek pembangunan permukiman transmigrasi di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung tahun 2006. Ia kemudian menyerahkan diri Kamis siang. Algusmi kronologisnya setelah saat itu sudah diamankan yang pertama dan juga mendengar, kemudian timbul kesadaran dia untuk menyerahkan diri ke Kejari Berau, sehingga pada hari ini hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Berau telah melaksanakan eksekusi terhadap terpidana Algusmi Wandi berdasarkan keputusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 496/K/Pit/Sus 2011 tanggal 21 Juni 2011. Ulah terpidana menyebabkan negara merugi 419 juta rupiah. Algusmi harus menjalani hukuman 1 tahun dan denda 50 juta rupiah di Rutan Tanjung Redap. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Orang tua pelaku dan korban pengeroyokan di lingkungan kampus Universitas Borneo Tarakan Kamis siang dipertemukan oleh Rektorat. Saya ingin menyampaikan. Rektor Universitas Borneo Tarakan, Adri Paton berharap perkara ini bisa diselesaikan melalui musyawarah. Jika tidak membuahkan hasil, maka kampus juga akan bersikap. Sanksi teringan yang akan dijatuhkan adalah cuti dari perkuliahan selama 2 semester dan terberatnya adalah dikeluarkan dari kampus. Ketika ini yang berhubungan dengan masalah kriminal, itu bukan ranah kami. Ya, bukan ranah kami. Kami bisa memberikan sanksi akademis. Tapi kalau sanksi pidana dan lain sebagainya, itu ranah dari aparat penegak hukum. Nah, ketika aparat penegak hukum memberikan misalnya sanksi pidana, misalnya, ya, sanksi pidana, maka diikuti oleh sanksi akademik. Nah, tapi kita berharap, saya berharap insyaallah melalui mediasi ini semua permasalahan ini bisa terselesaikan dan tidak ada satupun yang dianukan. Saya berharap dengan kepiawaian kebijakan Pak Kapolres, ya. Menurut hemat saya melihat lebam anak itu dan Pada pertemuan ini kedua belah pihak sejatinya menyepakati berdamai. Namun, keinginan itu belum bisa diwujudkan karena beberapa pihak tidak hadir.
Rencananya pertemuan susulan akan kembali digelar Jumat siang. Perselisihan di lingkungan kampus itu masih simpang siur. Salah satu pihak menyebut dilatari komentar salah satu mahasiswa di media sosial. Pihak lainnya menyatakan perkara ini dipicu provokasi dari sekelompok mahasiswa. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Saya tidak selesai kuliah, Pak. Berantem, kelahi, dan lain sebagainya. Satu dari dua tersangka yang digiring polisi ini bernama Marco Karundeng, warga asal Sulawesi Utara. Ia ditangkap di Samarinda oleh tim siber di Treskrimsus Polda Kaltim atas ujaran kebencian di salah satu laman media sosial. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan, ujaran kebencian yang mengandung unsur sara ini dilakukan tersangka melalui akun sosial media pribadinya. Tersangka ini memposting ujaran kebencian yang dilakukan, sekali lagi yang dilakukan ya, di Samarinda. Ya. Riwayatnya pelaku ini memang sudah sejak 2004 sudah tinggal dan berdomisili sekarang bekerja di Samarinda di sebuah perusahaan pelayaran selaku teknisi engineering di salah satu kapal. Sebelum digelandang ke dalam sel, Marco Karundeng mengakui dirinya telah bersalah. Ia pun meminta maaf karena telah menyebarkan ujaran tersebut. Marco Karundeng meminta maaf kepada Kapolda Sulut, Kapolres Bitung, dan umat muslim di Bitung dan seluruh Indonesia. Saya tidak ada unsur apa-apa untuk memposting komentar tersebut, dan saya mengakui saya salah, terutama untuk keluarga saya di Manado. Sebagai muslim, saya minta maaf secara pribadi, dan saya mengakui kesalahan saya. Selanjutnya saya siap menerima hukuman yang saya jalani saat ini. Ujaran kebencian ini diunggah tersangka setelah melihat video kekerasan saat aksi bela Palestina di Bitung beberapa waktu lalu. Marco kini harus menghadapi ancaman hukuman 6 tahun penjara. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. YS, kakek berusia 53 tahun ini, kini telah ditetapkan menjadi tersangka perkara pencabulan anak di bawah umur. Ironisnya, korban perbuatan amoralnya adalah bocah perempuan berusia 5 tahun. Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Randia Saktika Putra menyatakan, perbuatan tak senonoh itu terjadi pada 30 November 2023. Bermula saat pelaku memanggil korban yang kala itu bermain di halaman rumahnya. Korban kemudian dibawa naik ke dalam mobil yang terparkir di garasi. Di tempat itulah pelaku menjalankan aksi bejatnya. Untuk visum yang kami dapatkan dari diulangi, yaitu pada tanggal 30 November 2023 jam setengah 12 siang. Saat itu korban yang berinisial M ini sedang bermain di halaman rumah pelaku. Kemudian pelaku tersebut memanggil korban ke dalam mobil yang sedang parkir di garasi. Untuk pelaku berinisial YS berumur 53 tahun yang beralamat di Jalan Aditya Warman, Kelurahan Selumit. Barang bukti yang kami amankan adalah satu buah celana dalam dan pakaian korban.
Pelaku terancam hukuman 15 tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.